Saya dulu yakin orang yang paling melindungi saya adalah keluarga. Tapi dalam satu malam saja, orang yang paling saya percaya menghilang membawa 250 juta. Dan ketenangan pikiran saya, mereka bilang itu salah paham. Saya bilang itu pencurian. Dan saya memutuskan membuktikan kebenaran, meski harus melawan seluruh keluarga. Karena kadang orang yang berbagi darah justru paling rela menguras darah Anda. Begitulah pelajaran yang saya dapatkan pukul 2 pagi saat saya tertidur pulas. Nama saya Vania Wijaya. Di usia 34 tahun, saya sudah membangun kehidupan impian. Setiap pagi saya bangun di apartemen mewah lantai 28 kawasan Sudirman, Jakarta. Jendela dari lantai ke langit-langit membingkai pemandangan sekeliling kota yang megah, dan saya merasa bangga luar biasa. Bukan buruk untuk gadis yang besar di kamar sempit bersama adik perempuan saya di pinggiran Bogor. Saya bekerja sebagai analis keuangan senior di Horizon Capital, firma investasi butik di pusat kota Jakarta. Pekerjaan ini membawa jam kerja panjang, spreadsheet tanpa henti, dan tekanan yang bisa mematahkan bojo, tapi juga gaji tinggi serta penghargaan yang saya idamkan sejak kecil. Rekan kerja melihat saya sebagai orang yang tak pernah lewat deadline, tak pernah beralasan, tak pernah minta perlakuan khusus. Itulah saya, Vania yang andal, yang selalu menyelesaikan segalanya. Apartemen itu mahkota saya. Lantai 28, 2 kamar tidur, meja marmer, pemandangan yang agen properti rela bunuh untuk mendapatkannya. Saya menabung 5 tahun untuk uang muka, melewatkan liburan, mengendarai Honda tua 10 tahun sementara teman-teman leasing mobil mewah. Saat akhirnya saya tanda tangan kontrak, saya menangis di lift. Itu melambangkan segalanya, stabilitas, kesuksesan, kemandirian. Kartu kredit saya juga mencerminkan itu, Job Platinum dengan limit 500 juta. Meski saya jarang pakai lebih dari beberapa puluh juta per bulan. Saya sangat teliti soal uang, catat setiap pengeluaran, lunasi saldo setiap bulan. Disiplin keuangan adalah agama saya, dipelajari dari melihat orang tua berjuang dengan utang sepanjang masa kecil. Orang tua saya masih tinggal di rumah sederhana 3 kamar di pinggiran Bogor, yang sama tempat saya dan Rino besar. Bapak bekerja di toko bangunan, ibu sebagai sekretaris sekolah, orang baik, rendah hati. Tapi mereka punya titik buta sebesar Gunung Salak. Dan titik buta itu bernama Rino. Rino 3 tahun lebih muda, sekarang 31 tahun. Meski orang tua memperlakukannya seperti masih 17 tahun, sementara saya kuliah sambil kerja malam. Dia drop out setelah 1 semester karena dosen tak paham jiwa kreatifnya. Sementara saya naik tangga karier, dia loncat dari satu pekerjaan retail ke lainnya, selalu berakhir karena tak cocok dengan energinya. Dinamika keluarga sudah terpaku sebelum saya pubertas. Saya yang bertanggung jawab, diharapkan unggul, tak pernah minta bantuan, selesaikan sendiri. Rino si bungsu, jiwa sensitif, yang butuh dilindungi dari dunia keras. Nilai saya selalu dianggap biasa. Nilai Rino sojo dirayakan dengan makan malam. Bertahun-tahun saya terapi untuk mengurai dendam dan cinta podo mereka. Psikolog saya, Bu Derlino, membantu saya paham orang tua bukan jahat, hanya terbatas. Mereka memberi yang bisa, meski tak seimbang. Saya sudah berdamai, atau pikir begitu. Kunjungan saya batasi hanya hari besar, telepon singkat, kirim uang cukup untuk ulang tahun dan lebaran. Makan malam keluarga terakhir adalah 2 bulan lalu. Rino baru kehilangan pekerjaan lagi di butik, katanya tak dihargai pendekatannya yang autentik, yang saya tahu artinya kasar podo pelanggan. Dia butuh uang sewa lagi. Pandangan di meja sudah familiar. Moto ibu memohon, bapak gelisah, Rino penuh harap. Vania sukses sekali, koto ibu tanpa malu. Apartemen mewah itu pasti mahal. Saya letakkan garpu, nafsu makan hilang.
Saya tak beri uang podo Rino, Bu. Sunyi mencekam. Moto Rino berkilat gelap, bukan cemberut biasa. Saya tak minta opo-opo, katanya manis palsu. Enak ya jadi sukses, selalu curiga orang minta. Itu seharusnya peringatan. Coro dia pandang tas saya saat saya keluarkan ponsel, moto dia tertinggal di kartu kredit saat saya bayar bensin pulang. Tapi saya terlalu lelah dengan drama, lomo untuk sadar bahaya baru. 2 bulan kemudian, dia tunjukkan arti pandangan itu. Tanda bahaya sudah menumpuk bertahun-tahun seperti tagihan tak dibayar. Saya pilih tak lihat terlalu dekat. Pola Rino bisa ditebak seperti hujan di Jakarta. Dapat kerja lewat kenalan ibu, bertahan 3-6 bulan, lalu meledak hebat. Selalu odo musuh, rekan iri, bos tak masuk akal, lingkungan toksik. Tak pernah salahnya sendiri. Orang tua percaya setiap kali. Rino memang lebih sensitif, kata ibu. Seolah sensitif adalah cacat yang membebaskan dari tanggung jawab dewasa. Yang paling dalam dirasakan Rino adalah hak atas uang orang lain. Makan malam keluarga setelah itu semakin tegang. Saya mulai tolak undangan, alasan kerja yang setengah bohong. Tapi ibu gigih, telepon mingguan dengan cerita bersalah tentang krisis Rino. Sewa tak mampu, mobil rusak, tagihan obat suplemen mahal tak ditanggung asuransi. Kami bantu semampu, koto ibu berat. Tapi penghasilan tetap dan kamu sukses sekali, Vanio. Keluarga tolong menolong. Sebenarnya saya sudah bantu bertahun-tahun. Beri Rino ribuan juta untuk sewa, bengkel, kursus yang tak selesai. Setiap kali saya beri syarat, ini terakhir, harus balik, atau kerja minimal setahun. Setiap kali syarat diabaikan, uang hilang, Rino tak berubah. Titik puncak Januari awal. Ibu telepon menangis. Rino akan digusur. Butuh 30 juta akhir, minggu atau jadi gelandangan. Saya tak sanggup lagi, Bu, koto saya sambil lihat tabungan untuk investasi properti. Rino harus selesaikan sendiri. Kamu kejam sekali, suara ibu tajam. Dia adikmu satu-satunya. Dan saya kakaknya satu-satunya. Kapan dia pernah bantu saya? Kamu tak butuh bantu. Kamu punya segalanya. Segala yang saya usahakan. Mengatakan itu sia-sia. Saya tetap teguh. Rino tak digusur. Entah dari mana, uang muncul. Ibu klaim bapak lembur tambahan, tapi saya tahu mereka ambil dari pensiun lagi. Chat grup keluarga jadi dingin. Rino blokir saya di medsos. Telepon ibu jarang, canggung mingguan. Lalu akhir Januari, Rabu biasa. Rino telepon langsung pertama kali setelah berminggu. Suaranya kecil, ketakutan. Van, maaf telepon malam. Boleh menginap di tempatmu malam ini? Hanya malam ini, janji. Odo opo dengan apartemenmu, tanya saya, sudah tahu mungkin luluh. Kutukan jadi orang bertanggung jawab, tak bisa matikan naluri rawat. Saya tinggal sementara di rumah teman, tapi dia bertengkar besar dengan pacarnya, semakin parah. Saya butuh tempat aman 1 malam. Aman. Dia tahu tombol mono yang ditekan. Hanya malam ini, koto saya tegas. Besok presentasi besar ke Dewan. Saya harus bangun jam 6. Saya seperti hantu, janji. Kamu tak tahu saya odo. Saat dia datang 1 jam kemudian, dia tampak benar-benar terguncang. Makeup sempurna biasanya berantakan. Tas tiruan desainer dicengkeram erat. Sesaat dia seperti adik kecil yang dulu saya lindungi dari mimpi buruk. Hati saya luluh meski segalanya. Terima kasih, katanya tulus. Saya tahu hubungan kita aneh akhir-akhir ini. Saya siapkan kamar tamu, handuk baru, bahkan buatkan teh chamomile mahal untuk malam stres.
Kami tak bahas uang, orang tua, jurang di antara kami. 1 jam kami hanya saudara nonton Netflix dan makan popcorn seperti dulu semua. Saya harus tidur, koto saya menguap. Besok hari besar. Semoga sukses presentasi, Van. Kamu selalu hebat. Saya minum pil tidur biasa. Sudah andalkan sejak stres kuartal akhir. Lalu ambruk di kasur, ponsel carke dinakas, tas gantung di hok pintu biasa. Pintu kamar saya tak terkunci. Tak pernah merasa perlu. Ini tempat suci saya. Pukul 2 malam, saat pil tidur tarik saya ke tidur dalam, tempat suci saya dilanggar orang yang saya lindungi dari badai. Pil tidur malam itu lebih kuat dari biasa. Mungkin karena stres presentasi atau lelah emosi karena Rino di rumah, saya tenggelam seperti batu ke air gelap. Apartemen sunyi hanya dengung kulkas dan lalu lintas jauh di bawah lantai 28. Lampu kota lukis pola berubah lewat jendela kamar. Gorden Blackcoat lupa ditutup, ruang jadi cahaya senja. Ponsel dinakas, face up, notifikasi dimatikan. Di sampingnya tas gantung di hok pintu, dompet kelihatan di saku luar. Pukul 2.17 pagi, pintu kamar tamu terbuka pelan sekali. Rino bergerak di apartemen seperti sudah latihan, kaki telanjang, senter ponsel ditutup jari cukup cahaya redup. Dia tahu saya tidur nyenyak. Per tahun berbagi kamar hotel liburan keluarga ajarkan itu. Tapi pil tidur buat saya koma. Dia berdiri di ambang pintu kamar saya 1 menit penuh, lihat dodo saya naik turun stabil. Bahan presentasi berserak di meja rias. Laporan keuangan kuartal, grafik proyeksi, catatan saya yang rapi. Rapat besok tentukan apakah Horizon Capital ekspansi investasi berkelanjutan, proyek yang saya juangkan 2 tahun. Tapi Rino tak peduli. Dompet saya duluan. Dia ambil dompet dari tas dengan gerak mahir, foto setiap kartu kredit depan belakang pakai ponsel suara mati. Job Platinum, kartu cadangan mandiri, bahkan debit. Dia teliti, metodis, tak seperti orang kacau impulsif yang dia pura-pura. Tapi kartu hanya awal. Hadiah utama ponsel saya. Dia angkat pelan, cabut charger gerak lambat sengaja. Ini bagian berisiko. Kalau saya bangun sekarang, tak ada alasan. Tapi saya tak bergerak. Hilang dalam mimpi pil tidur tentang spreadsheet dan rapat. Rino angkat ponsel ke wajah saya, atur sudut sampai face it kenali di cahaya redup. Layar terbuka getar halus. Dia langsung ke pengaturan, tambah wajahnya sendiri sebagai penampilan alternatif, fitur yang kebanyakan orang tak tahu odo. Lalu kerja. Pertama forward kode verifikasi email ke akun baru dia buat. Ubah pengaturan notifikasi Abban. Tak odo alert transaksi, tak odo pemberitahuan saldo, semua dibungkam. Dia temukan password manager. Screenshot berlarian lebih cepat pencuri profesional. Password ban, medsos, bahkan akun kerja. Kecanggihan ini kagetkan saya nanti. Ini bukan kejahatan kesempatan. Direncanakan, diteliti, dieksekusi presisi. Dia mungkin nonton tutorial YouTube, baca forum, siapkan per minggu, saat dia pura-pura sibuk dimakan malam keluarga scroll ponsel. Apakah dia riset cara merampok saya? Pukul 2.47 pagi, dia taruh ponsel persis tempat semula, colok charger sudut sama, kabel melengkung sama. Dompet kembali ke tas, kartu urut sama. Dia kembali ke kamar tamu di mana ponsel dan laptopnya tunggu. Saat itulah pencurian sungguhan mulai. Pakai info saya, dia login akun dari perangkatnya pakai VPN sembunyikan lokasi. Kode 2 faktor masuk email saya yang kini dia akses. Dia hapus segera setelah pakai, kosongkan folder sampah tak ada jejak. Pembelian pertama, tiket kelas 1 ke Bali, berangkat jam 8 pagi, rp 50 juta.
Selanjutnya, seminggu di Four Seasons Jimbaran, suite view laut, rep 65 juta. Lalu belanja. Nordstrom Online, Gucci, Louis Vuitton, semua kirim ke hotel, tas desainer, sepatu, perhiasan. Dia pintar tetap di bawah batas picu alarm fraud. Rep 2 juta sini, rep 30 juta sono, sebarkan ke 2 kartu. Pukul 4 pagi, sudah habis rep 250 juta. Dia tinggalkan apartemen jam pukul 5.30 pagi saat saya masih tak sadar, tapi tak lupa tinggalkan catatan di meja dapur tulisan Bublinyo. Terima kasih sudah izinkan menginap, Kak. Harus pergi pagi. Odo wawancara kerja. Semoga berhasil. Love you. Ironi kejam catatan itu hantui saya. Wawancara kerja. Seolah dia pernah berniat kerja saat bisa curi sojo. Alarm saya bunyi jam 6 pagi. Saya snooze 2 kali, pusing pil tidur sebelum akhirnya ke kamar mandi. Saya lihat Rino sudah pergi, bojo catatan, rasakan harapan kecil mungkin dia akhirnya rapikan hidup. Saya sudah latihan mental presentasi saat ambil ponsel cek cuaca. Saat itulah notifikasi pertama tembus pengaturan bungkam. Perusahaan kartu kredit tanya apakah benar, saya belanja 50 juta pukul-pukul 2.48 pagi. Eksekusi sempurna. Kelas master pencurian modern yang kagumkan penipu profesional. Saat saya tak sadar karena pil tidur, Rino orkestrasi perampokan digital yang butuh minggu investigator ungkap kalau bukan adik saya. Kalau saya tak tahu persis siapa pelakunya. Setelah tinggalkan apartemen jam pukul 5.30, Rino tak langsung ke bandara. Dia mampir Vedej 24 jam di pusat kota di mana dia simpan tas sehari sebelumnya. Rekaman chat yang saya dapat nanti tunjukkan dia masuk pakai baju kemarin, keluar 15 menit kemudian berubah. Kacamata desainer, dress hitam slek tak pernah saya lihat. Tarik koper rose gold baru pasti bukan dari lemarinya. Dia pikir segalanya. Uber ke bandara dari ponsel burner, bayar kartu prabayar. Check in pakai app, tak kontak agen yang ingat wajah. Longe kelas 1 sambut dengan hormat sama pelanggan bayar mahal. Tak odo tanya soal tiket 2 pagi. Tapi bagian paling brilian rencana adalah teman, kalau bisa disebut begitu, Rico. Penipu kecil yang dia kenal di pekerjaan gagal dulu di rental mobil mewah yang berakhir saat inventaris hilang. Dia sudah di Bali seminggu, buat jejak kertas tak ada hubungan dengan Jakarta atau keluarga Wijaya. Mereka rencanakan bersama. Nanti saya tahu liburan romantis dibiayai kakak bertanggung jawab yang tak pernah ketinggalan uang. Rico pesan hotel atas namanya, pakai kartu sendiri deposit. Paket belanja Rino tiba dialamatkan ke dia. Jejak mati di pria yang tak pernah saya temui, nomor belakang tak saya tahu. Saat Rino minum campakne di 10.000 kaki, serangan digital lanjut. Dia jadwal transaksi, jarak agar tak picu algoritma fraud. Jam 7 pagi, rep 12 juta di Tiffany's, pukul 7.30 pagi rep 30 juta Louis Vuitton. Jam 8 pagi 25 juta Gucci, masing-masing di bawah ambang panggil fraud. Dia pintar soal kirim, semua urus delivery ke Four Seasons, tiba sehari setelah check-in. Saat paket tiba, dia sudah tamu sah. Staf hotel tak ragu kiriman mahal ke suite view laut. Profil psikologis kejahatan inilah yang paling ganggu saya minggu-minggu kemudian. Ini bukan tindak putus asa orang krisis. Ini balas dendam terhitung, hukuman atas penghinaan bertahun. Setiap rupiah yang dia curi pesan, kamu pikir lebih baik dari saya? Kamu pikir dapat segalanya lewat kerja keras? Lihat betapa mudah saya ambil semua. Dia pelajari saya seperti target, bukan saudara. Dia tahu saya minum pil tidur, minggu malam sebelum presentasi Senin besar. Tahu saya jarge ponsel dinakas, tak pernah silent kalau darurat kerja.
Tahu saya percaya keamanan apartemen sampai tak kunci pintu kamar. Tahu password menager utama variasi nomo anjing moso kecil kami, Milo 123 jadi Milo 789. Pola bisa ditebak yang dia amati bertahun saat sesekali jogo apartemen. Dia pakai canggih, loncat IP lewat server Romania, Thailand, Brasil sebelum mendarat Bali. Bagi investigator kelihatan fraud internasional, bukan kejahatan keluarga domestik. Dia pelajari semua dari YouTube dan forum Reddit, habiskan bulan siapkan satu malam eksekusi. Tapi gerakan paling pintar adalah waktu. Presentasi saya jam 9 pagi. Dia tahu saya panik, terganggu, fokus kendali kerusakan bukan investigasi. Saat saya batalkan kartu, telepon ban, lapor, dia sudah di tepi kolam Bali. Ponselnya hilang di laut, tak terjangkau, tak bisa dilacak. Riko latih dia soal hukum juga. Di bawah Rp 500 juta tetap kasus provinsi, bukan federal. Anggota keluarga buat jaksa ragu, dorong penyelesaian sipil. Pelanggaran pertama mungkin probation kalau ketangkap. Mereka hitung risiko seperti aktuaris tentukan berapa bisa curi minim konsekuensi. Sentuhan akhir strategi medsos. Instagram Rino biasa posting harian jadi gelap sehari sebelum curi. Facebooknya tampil detok digital kesehatan mental. Saat muncul hari kemudian, posting samar tentang awal baru dan potong orang toksik dari hidup. Dia sudah susun narasi dia korban, bukan soyo. Tangan saya gemetar saat pandang notifikasi. Rp 50 juta di pukul 2.48 pagi. Lalu satu lagi dan lagi. Alert datang bertubi, masing-masing pukul perut. Delta Airlines jadi Garuda tapi tiket Bali, Four Seasons Jimbaran, Gucci online. Angko kabur saat moto saya penuh air, bukan sedih tapi marah. Saya telepon jo segera, suara pecah lapor fraud. Petugas profesional, simpati, tapi tanya yang buat perut saya jatuh. Bu, semua transaksi pakai kode verifikasi benar ke ponsel Ando. Apakah Ando bagikan perangkat dengan siapa? Saat itulah sadar. Ponsel saya, Faceit, email terhapus yang kini saya temukan di folder baru dihapus, semua antara 2-5 pagi. Masing-masing kode 2 faktor, dipakai menit setelah dikirim. Saya perlu cek sesuatu, koto saya ke petugas. Telepon lagi. Tangan gemetar saat cek pengaturan Faceit ponsel. Odo. Penampilan alternatif ditambah pukul 2.31 pagi. Wajah Rino diizinkan buka hidup digital soyo. Soyo ambruk ke lantai dapur, masih pakai baju presentasi. Laporan kuartal berserak seperti tuduhan. Rapat Dewan 90 menit lagi, 2 tahun kerja akan dipresentasikan ke orang yang bisa buat atau hancurkan karier. Tapi yang terpikir hanya catatan di meja, tulisan Bublinyo ejek soyo. Love you. Soyo telepon mandiri berikutnya. Rp 175 juta hilang dari kartu itu. Petugas tanya mau lapor polisi. Yo, koto soyo suara mengeras. Pasti yo. Lalu telepon orang tua. Ibu angkat dering ketiga, suara riang. Vanio, senang dengar kamu. Rino bilang menginap di tempatmu semalam. Baik sekali kamu, Bu. Rino curi Rp 250 juta dari soyo. Sunyi. Lalu opo maksudmu? Soyo jelaskan semua. Suara klinis, lepas, timeline, jumlah, bukti. Napas ibu semakin berat tiap detail. Pasti salah, katanya akhirnya. Rino tak mungkin. Dia lakukan, Bu. Saat saya tidur, saat saya bantu dia. Mungkin ban salah. Sistem komputer sering rusak. Atau kamu otorisasi dan lupa. Kamu stres kerja sekali. Bu, cukup. Suara saya tajam potong koco. Dia tambah wajahnya di ponsel saya.
Beli tiket ke Bali. Dia mungkin sudah di sono sekarang. Sudah coba telepon dia? Mungkin dia jelaskan. Saya tertawa pahit kosong. Ponselnya langsung voicemail. Ini pasti salah paham. Sayang, jangan buru kesimpulan. Rino lagi susah sekali. Saya tutup telepon. Bapak telepon balik 5 menit kemudian. Ibumu sedih, katanya seolah saya yang salah. Saya lapor polisi, Pak. Jangan terburu. Ini urusan keluarga. Kita selesaikan sendiri. Dia lakukan penipuan berat. Dia adikmu. Dia pencuri. Vania, pikirkan masa depannya. Catatan kriminal. Dia tak dapat kerja. Tak boleh. Itu masalahnya, bukan saya. Kami bayar balik. Ibu dan saya cari coro. Ambil pinjaman. Pakai jaminan opo, Pak? Rumah yang sudah digadai? Pensiun yang sudah diambil untuk dia? Sunyi dia jawab segalanya. Saya cek Instagram saat Bapak napas berat. Odo. Story teman Rino, Riko, gelas campakne di pantai. Skiline Bali latar. Dia tak sembunyi. Saya harus pergi, koto saya ke Bapak. Odo presentasi. Vania, tolong. Saya kirim nomor laporan polisi nanti. Saya telepon bos. Suara stabil meski segalanya. Pak Jim, saya perlu tunda presentasi pagi ini. Saya hadapi pencurian identitas berat. Ya Tuhan, Vania, kamu baik? Butuh cuti. Hanya hari ini. Besok saya presentasi kalau boleh. Tentu. Jaga diri. 3 jam berikutnya saya habiskan di telepon dengan ban, agensi kredit, dan akhirnya Polres Jakarta Selatan. Petugas yang ambil laporan suara lelah. Anggota keluarga, tanya dia saat saya jelaskan. Adik saya. Dan kamu izinkan dia tinggal di apartemenmu? Yo. Dia akses barang saya. Dia di kamar tamu. Kamar saya pikir pribadi. Dia buat suara tak komitmen sambil ketik. Kasus keluarga seperti ini, jaksa sering dorong penyelesaian sipil. Sudah pertimbangkan. Saya mau tuntut penuh, apapun maksimalnya. Hak Anda, Bu. Tapi siap-siap. Kasus ini rumit. Keluarga sering tekan korban cabut tuntutan. Mereka sudah lakukan. Dia beri nomor kasus, bilang detektif follow up 48 jam. Rasanya kemenangan dan kekalahan. Ponsel bergetar, sems nomor tak dikenal. Saya buka, selfie. Rino di pantai, kacamata desainer, yang tak sengaja saya beli pantul laut. Pesan, terima kasih liburan, Kak. Saya pikir kamu berhutang setelah bertahun bertingkah superior. Anggap kita impas sekarang. Seolah curir 250 juta bisa seimbang timbangan khayal di pikirannya. Saya screenshot langsung, forward ke email detektif. Lalu lihat ibu posting Facebook, mohon doa untuk keluarga kami di saat salah paham dan kebingungan ini. Tuhan tahu kebenaran dan akan tuntun kami lewati ujian. Komentar sudah mengalir dari kerabat, semua tanya apa terjadi. Ibu kendalikan narasi, lukis saya putri histeris, Rino korban tak dimengerti. Tapi saya punya bukti, literal bukti, dan saya selesai jadi kakak bertanggung jawab yang diam-diam perbaiki semuanya. Marah yang makan saya jam pertama kristal jadi tekat lebih keras, lebih dingin. Saya duduk meja makan, laptop terbuka, buku catatan di samping, mulai bangun kasus dengan presisi sama seperti analisis keuangan Deep Horizon Capital. Pertama, bukti. Buat spreadsheet catat setiap transaksi lengkap di Mestam, jumlah, nomor merchant. Download log aktivitas ponsel, Higeliket edit Faceit pukul 2.31 pagi. Simpan setiap statement ban,
Konfirmasi email retailer, notifikasi kirim ke For Seasons Jimbaran. Folder desktop tebal bukti. Selfie Rino dari Pantai Hadiah. Soyo analisis lewat rekan Tej Safi yang konfirmasi metadata diambil Pantai Jimbaran Bali jam pukul 11.47 pagi. Pas banget dengan penerbangan yang dia beli pakai kartu Soyo. Kesombongannya jadi kejatuhannya. Detektif Lino telepon 2 hari kemudian. Suara profesional tapi hangat, buat Ando percaya. Soyo review kasus Ando, Bu Wijoyo. Bukti kuat, tapi Soyo jujur. Kasus curi keluarga sulit. Jakso sering dorong mediasi. Dia kirim foto lewat SMS, dia posting gambar liburan pakai uang curian Soyo. Soyo lihat. Itu bantu. Tapi orang tua Ondo sudah telepon kantor 2 kali, bilang ini salah paham. Tentu sojo. Opo yang Ondo butuh dari Soyo? Semua. Setiap bukti, setiap komunikasi, setiap kontak dia. Tekanan keluarga makin kuat. Bibi dan paman yang tak bicara bertahun tiba-tiba telepon, skrip somo. Keluarga tak begini podo keluarga. Sepupu Soyo, biasa netral konflik keluarga, sems, orang tuamu hancur. Tak bisa kamu lepas Sojo. Lepas. Rep 250 juta. Keamanan Soyo, kepercayaan Soyo, lepas Sojo. Hanya Pak Robert, adik bapak, beri dukungan. Dia telepon malam, suara kasar biasa jadi lembut. Nak, Soyo tahu berat, tapi kamu benar. Kita terlalu lomo manjakan Rino. Mungkin ini panggilan bangun semua. Bapak tak bicara kecuali mohon Soyo cabut tuntutan. Bapakmu bodoh soal anak itu. Selalu. Bertahanlah. Pak Robert pensiunan polisi. Dia beri saran praktis. Simpan salinan semua di banyak tempat. Ganti password lagi. Cek laporan kredit harian. Dan Fania, saat ke pengadilan, dan akan, mereka lukis kamu kakak koyo yang anyoyo adik miskin berjuang. Siap untuk itu. Soyo lempar diri ke kerja, presentasikan proposal investasi berkelanjutan dengan semangat yang kagetkan diri sendiri. Dewan setujui bulat. Pak Jim tarik Soyo setelah. Apapun yang dorong kamu sekarang, salurkan. Ini kerja terbaikmu. Kalau dia tahu Soyo didorong marah murni. Rino coba kembali ke Jakarta 5 hari setelah curi. Soyo tahu karena dia posting Instagram foto sunset dari pesawat Caption, pulang hadapi kebenaran dan sembuh dari hubungan toksik. Komentar teman dukung, validasi. Tak satu tahu dia pulang karena uang habis. Hotel tanyo, dan Riko katanya hilang bawa setengah barang desainer. Ibu telepon malam itu, napas putus-putus gembira. Rino pulang. Dia mau bicara jelaskan semuanya. Dia bilang ada cerita lebih yang kamu tak paham opo benar terjadi. Yang benar dia lakukan beberapa kejahatan berat. Fania, tolong dengar dia. Datang makan malam besok. Kita selesaikan sebagai keluarga. Apakah dia bawa 250 juta ke makan malam? Uang bukan segalanya. Itu saat dicuri. Soyo tak datang makan malam. Sebaliknya Soyo ketemu detektif Lino yang punya berita menarik. Teman adikmu, Riko Pratomo, punya catatan. Penipuan, pencurian identitas. Dia dicari di Bali kasus serupa. Jadi mereka rekan. Kelihatannya. Ini kuatkan kasusmu banyak. Bukan impuls. Konspirasi. Malam itu Soyo dapat SMS dari Rino. Komunikasi langsung pertama sejak selfie pantai. Van, Soyo tahu kamu sakit hati, tapi kamu tak tahu apa yang Soyo alami. Riko ancam Soyo. Dia paksa Soyo. Dia punya video Soyo, hal pribadi. Soyo takut. Tolong, Soyo butuh bantuanmu.
Soyo di rumah bapak ibu. Soyo ketakutan dia datang. Kamu satu-satunya yang bisa lindungi Soyo. Manipulasi begitu transparan, hampir menghina. Riko yang hilang bawa barang jadi penjahat. Rino korban. Dan Soyo meski segalanya diharap selamatkan dia. Soyo forward semske detektif Lino, lalu balas Rino. Kalau kamu diancam, lapor polisi. Oh tunggu. Kamu tak bisa karena kamu lakukan kejahatan. Sampai jumpa di pengadilan. Dia telepon 17 kali malam itu. Soyo tak jawab sekali. Sems ibu semakin histeris. Dia menangis. Vania, dia tak berhenti menangis. Dia bilang mau mati. Ini yang kamu mau? Hancurkan adikmu. Manipulasi emosi familiar, tapi pertama kali dalam hidup tak mempan. Rino lewati garis tak bisa balik. Dia lihat Soyo tidur, rentan, percaya, dan lihat kesempatan ambil segalanya. Pagi berikutnya Soyo lakukan yang seharusnya bertahun lalu. Blokir nomor orang tua, lalu Rino, lalu setiap kerabat yang telepon ceramah kesetiaan keluarga. Sunyi indah. Detektif Lino telepon sore. Kami punya cukup untuk surat perintah tangkap. Pencurian identitas, pencurian besar, penipuan kabel. Kamu siap ini? Soyo pikir presentasi yang Soyo sukses, promosi yang Pak Jim isyaratkan, hidup yang Soyo bangun meski keluarga. Bukan karena mereka. Soyo tak pernah lebih siap apapun dalam hidup. Pesta sambutan dijadwalkan Sabtu malam. Soyo tahu karena Bibi Lindo, yang tak dapat memo Soyo blokir semua, kirim undangan Facebook event perayaan pemulihan Rino di rumah orang tua. Deskripsi, dukung Rino tercinta saat sembuh dari trauma baru dan mulai awal baru. Keberaniannya nyalakan sesuatu di Soyo. Mereka rayakan pencuri sementara, Soyo urus sengketa kredit dan dokumen fraud. Tapi kesalahan Bibi Lindo beri info berharga. Soyo buka blokir ibu cukup kirim satu sms. Soyo datang ke pesta. Kita perlu bicara sebagai keluarga. Balasannya langsung, banjir lega. Oh sayang. Soyo tahu kamu luluh. Jam 7 malam. Rino sangat ingin minta maaf dan jelaskan. Sisa minggu Soyo siapkan seperti mau sidang. Cetak semua. Statement ban, log faceit, screenshot sms dan posting Instagram Rino, laporan polisi, bahkan catatan kriminal Riko, yang detektif Lino bagikan. Soyo atur semua di map kulit, tab dan higliket seperti bukti jaksa. Sabtu datang abu-abu gerimis, cuaca Jakarta sempurna untuk yang akan terungkap. Soyo pakai setelan terbaik, yang untuk presentasi dewan, profesional, keras, mahal. Biar mereka lihat siapa Soyo tanpa bantuan mereka. Soyo datang pukul 7.15, terlambat fashionable. Mobil penuh jalan. Seluruh keluarga besar datang untuk tur penebusan Rino. Lewat jendela Soyo lihat dia memerintah di ruang tamu, gerak dramatis, mungkin putar cerita korban. Soyo masuk tanpa ketuk. Obrolan berhenti. Rino lihat Soyo dulu. Dia pakai dress yang Soyo kenal dari tagihan Gucci. Salah satu wong Soyo bungkus tubuhnya. Ironi sempurna hampir buat Soyo tertawa. Vania. Ibu bergegas. Senang kamu datang. Rino Odo yang mau bilang. Ruang tamu penuh. Bibi, paman, sepupu, teman keluarga, semua pandang Soyo campur kasihan dan hakim untuk anggota keluarga yang hilang akal. Rino berdiri, air mata sudah keluar. Dia selalu bisa nangis sesuka hati. Van, Soyo sangat menyesal. Soyo di tempat gelap sekali. Riko manipulasi Soyo, ancam Soyo. Dia bilang akan sakiti Soyo kalau tak bantu. Soyo tak pernah, cukup. Suara Soyo potong penampilannya. Sebelum lanjut fiksi ini, Odo yang semua harus lihat.
Saya keluarkan map, letak di meja kopi ibu dengan bunyi sengaja. Apa ini? Tanya bapak suara tegang. Bukti. Saya buka tab pertama. Ini log VCI dari ponsel saya. Rino tambah wajahnya jam pukul 2.31 pagi saat saya tidur. Tak ada yang paksa dia. Dia berdiri di atas kasur saya dan lakukan sengaja. Sunyi. Saya balik halaman berikut. Konfirmasi tiket. Dipesan jam pukul 2.48 pagi. Kelas 1 ke Bali. Nomo, Rino Wijaya. Bukan Riko Pratomo. Air mata Rino mengalir bebas. Dia paksa saya. Ini reservasi Four Seasons. Atas nama kamu, Rino. Konfirmasi email kamu. Saya balik halaman. Oh, dan ini favorit saya. Selfie yang kamu kirim dari pantai. Terima kasih liburan, Kak. Anggap kita impas sekarang. Kedengar seperti orang yang diancam. Ruang sunyi mati kecuali isak Rino. Tapi tunggu, masih odo. Saya keluarkan print Instagram. Ini Instagram Riko. Aneh, pria yang katanya ancam kamu tak kamu ditoas campakne dan foto sunset. Kamu kelihatan ketakutan di kolam ini. Kamu tak paham, Rino mulai. Saya paham sempurna. Saya hadap ruangan. Dia rencanakan ini berbulan. Pelajari rutinitas saya, hafal pola password, tunggu kesempatan sempurna. Saat saya beri tempat berteduh, dia rampok saya. Fania, tolong. Ibu mohon. Ini tak perlu publik. Publik. Saya tertawa. Kalian buat pesta untuk dia. Rayakan orang yang curi 250 juta dari saya. Cuma uang, koto sepupu Jeffrey yang tahun lalu pinjam 8 juta dari saya tak pernah balik. Cuma uang. Saya keluarkan statement tagihan. Uang ini dana darurat saya, jaring pengaman, kerja keras saya, dan dia ambil karena merasa berhak. Topeng Rino akhirnya lepas. Air mata berhenti, ganti sesuatu lebih keras. Kamu selalu punya segalanya. Nilai sempurna, kerja sempurna, apartemen sempurna. Kamu pandang rendah kami semua. Saya kerja untuk segalanya yang saya punya. Kamu yang beruntung. Kamu selalu yang pintar, yang cantik, yang lakukan benar. Sebagian dari kami berjuang. Sebagian butuh bantu. Kamu tak minta bantu. Kamu tunggu sampai saya tak sadar lalu rampok saya. Saya putus asa. Kamu beli baju desainer. Tinggal di suite lebih mahal dari sewa kebanyakan orang. Ruangan meledak. Beberapa kerabat coba mediasi, yang lain ambil pihak. Ibu menangis. Bapak teriak soal suara rendah. Opo koto tetangga? Saat itulah saya keluarkan ponsel dan buat panggilan yang saya simpan. Detektif Lino. Yo, saya di Jalan Maple 4782, rumah orang tua. Rino Wijaya odo di sini. Ruang sunyi lagi. Wajah Rino pucat. Kamu tak, saya bilang kita jumpa di pengadilan. Kamu pikir saya gertak? Fania, tutup telepon. Perintah Bapak. Tutup sekarang. Surat perintah keluar kemarin, koto saya ke Rino abaikan dia. Pencurian identitas, pencurian besar, penipuan kabel. Rekening kamu dibekukan, omong-omong. Yah, rekening yang kamu buka atas nama saya. Kamu benar-benar tangkap saya di rumah Bapak Ibu di depan semua orang. Kamu rampok saya di kamar saya sendiri saat saya tidur setelah saya beri tempat berteduh. Bel pintu bunyi. Ruang tahan napas. Saya buka pintu sendiri. Detektif Lino berdiri dengan dua polisi seragam. Bu Wijaya. Dia angguke saya, lalu pandang lewat saya ke Rino.
Rino Wijaya. Kami punya surat perintah tangkap Anda. Yang terjadi selanjutnya kekacauan. Ibu jerit. Bapak ancam telepon pengacara. Rino coba lari ke pintu belakang tapi ada polisi lain tunggu. Sepupu rekam semua di ponsel. Begitu saja privasi keluarga. Saat mereka borgol dia, Rino pandang saya penuh benci. Saya tak pernah maafkan kamu ini. Bagus, kata saya. Kita akhirnya impas. Sidang dijadwalkan 3 bulan kemudian. Pengacara pembela umum Rino coba negosiasi pleadel, tapi saya tolak apapun tak termasuk restitusi penuh dan penjara. Orang tua sewa pengacara lebih baik pakai uang tak mereka punya, ambil hipotek kedua rumah. Ironi tak hilang dari saya. Mereka taruh rumah di Putri yang buktikan pencuri. Ruang sidang lebih kecil dari yang saya kira, lampu neon keras lawan dinding PG. Rino duduk meja terdakwa pakai setelan konservatif yang saya tahu orang tua beli. Rambut diikat, tampak setiap inci wanita muda reformasi yang dia pura-pura. Jaksa Odo Jennifer Santoso brilian. Dia susun bukti metodis. Pelanggaran faceit, pencurian sistematis, premeditasi. Dia putar selfie pantai Rino di layar sidang. Pesan gombalnya diperbesar untuk semua lihat. Anggap kita impas sekarang. Pengacara Rino coba semua sudut. Dia dimanipulasi Riko. Dia depresi. Dia yakin saya janji uang dan lupa. Setiap alasan runtuh di bawah silang jawab Santoso. Lalu kesaksian Rino. Dia nangis, tentu, lukis diri korban abadi kesuksesan saya, klaim saya emosional abuse bertahun dengan prestasi. Fania selalu buat saya merasa tak berharga, isaknya. Dia punya segalanya dan pastikan saya tahu. Saat giliran saya beri pernyataan dampak korban, saya berdiri pelan, catatan siap di tangan. Tapi lihat keluarga di galeri, ibu pegang tangan bapak. Keduanya tua 10 tahun dalam 3 bulan, saya sisihkan kertas. Rino bilang saya buat dia merasa tak berharga, saya mulai. Tapi bukan saya yang drop out kuliah. Bukan saya yang keluar kerja satu persatu. Bukan saya yang tolak tanggung jawab pilihan. Setiap kesuksesan saya dapat lewat pengorbanan dan kerja. Kalau itu buat dia merasa buruk, itu bukan abuse. Itu akuntabilitas. Saya pandang langsung Rino. Kamu mau tahu apa benar tak berharga? Curi dari orang yang sayang kamu. Langgar kepercayaan orang yang beri tempat berteduh. Kamu lihat saya tidur dan lihat target, bukan saudara. Itu tak berharga. Juri musyawarah 2 jam. Bersalah semua tuduhan. Vonis 2 minggu kemudian. Rino dapat 18 bulan penjara minimum security, 3 tahun probation, dan diperintahkan bayar restitusi penuh. Hakim perempuan tegas Patricia Hoffman tak bertele-tele. Bu Wijaya, kamu punya setiap kesempatan pilih beda. Kesuksesan kakakmu tak beri hak atas uangnya. Ikatan keluarga bukan lisensi curi. Vonis ini cerminkan bukan hanya kejahatan, tapi pelanggaran kepercayaan mendalam. Orang tua tak pandang saya saat tinggalkan ruang sidang. Kami tak bicara sejak. Restitusi datang cicilan bulanan dipotong dari pekerjaan apapun yang Rino dapat dengan catatan feloni. Saya terima 3 cicilan sejauh ini, total 6 juta. Dengan laju ini saya dibayar balik 30 tahun, tapi bukan soal uang. Pak Robert telepon sesekali, update keluarga yang tak saya lihat lagi. Rino keluar setelah jalani 10 bulan. Dia tinggal dengan orang tua, kerja di call center, posting quote inspirasi penebusan diva cebok. Orang tua bilang ke semua saya terlalu sibuk kerja untuk kunjung, pertahankan fiksi kami masih keluarga. Tapi saya bebas. Bebas dari kewajiban perbaiki masalah orang lain. Bebas dari rasa bersalah kesuksesan.
Bebas dari dinamika toksik yang hampir tenggelamkan soyo. Apartemen soyo lagi tempat suci. Kesuksesan soyo sendiri. Batas soyo besi. Kadang soyo tanyo apakah harus rasa bersalah hancurkan keluarga. Lalu ingat sems dari pantai. Senyum Rino dan kacamata desainer beli pakai uang soyo. Dan ingat soyo tak hancurkan apapun. Soyo hanya berhenti biarkan mereka hancurkan soyo. Mereka bilang darah lebih kental dari air, tapi soyo pelajari darah juga bisa racun. Dan kadang obat satu-satunya adalah kuras habis. Rino mau kita impas. Sekarang kita impas, kita tak odo opo-opo satu sama lain sama sekali. Keluarga Wijaya masih keluarga 4 orang di kertas. Tapi nyatanya kita orang asing yang berbagi no dan tak odo lagi. Dan pertama kali dalam 34 tahun soyo benar-benar baik-baik saja dengan itu. Keadilan tak selalu dapat uang balik atau lihat orang dihukum. Kadang keadilan berdiri dan bilang tak lagi. Meski biaya segala yang kamu pikir tak bisa hidup tanpanya. Soyo kehilangan keluarga, tapi dapat sesuatu lebih berharga. Diri soyo, tak terganggu dan tak berkurang. Itu lebih berharga dari 250 juta. Itu segalanya.